Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang masuk ke teknik kompilasi yang pertemuan kedua ya. Di pertemuan kedua ini kita nanti bakal ngebahas yang namanya tentang analisis sintak. Langsung aja kita masuk ke materinya. Jadi di materi yang pertemuan dua ini kita nanti bakal ngebahas mirip-mirip kayak TBO kemarin tuh, yang kata semester kemarin TBO. Di sini kita bakal ngebahas yang namanya tentang context free grammar atau CFG atau grammar tipe kedua ya. Yang mana bentuk umumnya tuh ini ada alpha menuju beta. Dimana alfanya itu dia tuh berbentuk non terminal, simbol non terminal yaitu huruf besar kan. Terus sedangkan betanya ini dia bentuknya bisa non terminal, bisa terminal atau bisa lebih. Nah, itu buat ciri-ciri dari CFG. Sekarang kita lanjut. Nah, jadi buat contohnya ini sebenarnya mirip juga kan ya kayak yang di TBO kemarin. Cuma di sini saya mau jelasin ulang aja ya, kali aja nanti kalian lupa kan. Nah, buat nyari tahu grammar di sini, ini ada dua cara. Yang pertama itu ada derivasi, terus cara kedua ada parsing. Sekarang kita bakal ngebahas cara pertama dulu, yaitu derivasi. Ya, di sini kita disuruh nyari analisis sintak buat kalimat x23b, ya kan? Nah, pertama kita pakai dulu nih cara yang pertama, yaitu derivasi. Kan pertama dimulai dari grammar dari simbol i ini kan. I itu pertama kita pilih dulu nih, misalkan kita pilih H. Nah, kalau udah milih H, sedangkan H itu cuma bisa diturunin ke A, B, C sampai Z kan. Itu udah nggak bisa kemana-mana lagi tuh. Sedangkan yang diminta kan ada X, 2, 3, B kan. Ada 4. Kalau kita cuma milih H, ini cuma dapat satu huruf doang nih. Nggak bisa kemana-mana lagi. Berarti buat si H ini nggak bisa nih, kita ganti. Terus yang kedua ini ada kita pakai si IH. Nah, di IH ini coba kita lihat lagi. Oh, si I ini nanti masih bisa diturunin lagi ke H, IH atau enggak IA kan. Oh, berarti bisa nih pakai yang IH kan. Terus sekarang kita lanjut lagi. Buat si IH, si I-nya ini dia masih bisa diturunin kan. I-nya masih bisa dijadiin H, IH atau IA. Di sini kita pilih yang IA karena huruf kedua ini bentuknya angka, sedangkan si A ini bisa dijadiin angka kan. Terus kita jabarin lagi nih, si IA ini, si I nya ini masih bisa dijadiin IA lagi, jadinya IAAH kayak gitu. Kalau udah kayak gini kan ini udah dapat 4 huruf kan ya, 4 karakter sesuai sama yang disuruh kan, yang diminta X23B. Ini tinggal kita sesuaikan aja. I ini kan cuma bisa dijadiin H, IH atau IA kan. Sedangkan di huruf pertama yang diminta X. X ini bisa didapetin dari nurunin si H ini. Nah, si I ini kan ternyata bisa nih diubah lagi ke H biar nanti bisa diturunin ke huruf kecil ini si X. Berarti jadi H, A, A, H. Terus tinggal kita lanjut deh, tinggal turunin aja satu-satu. H ini nanti jadi X, terus A ini jadi 2, A nya yang ini jadi 3, terus H nya yang terakhir ini jadi B. Jadilah X 23 B. Kalau diturunin jadi kayak gini nanti. Itu buat derivasi. Sekarang cara yang kedua ini ada yang namanya parsing. Buat parsing tuh nanti dibacanya dari kiri ke kanan ya, tetap ya. Pertama dari mulainya masih I nih sama nih, I diturunin jadi IH. Terus H yang terakhir ini udah bisa masuk nih, udah bisa diubah jadi si B ini kan. Terus kita ubah jadi B. Terus I ini masih bisa nih kita turunin jadi IA.
Nah, si A ini udah sesuai kan, bisa diturunin jadi 3. Berarti udah pas nih diturunin jadi 3. Nah, terus si I ini masih bisa lagi nih diturunin jadi IA lagi. Terus kita turunin lagi si A-nya ini jadi angka 2. Terus I-nya ini kan nggak bisa kalau langsung ke X kan. Berarti dia diturunin dulu ke H. Habis dari H baru deh dia bisa diturunin ke X. Nah, itu tadi buat cara parsing. Nah, untuk metode parsing sendiri dia ada 2 ya. Yang pertama parsing top down, yang kedua parsing bottom up. Nah, pertama kita bakal ngebahas yang namanya parsing top down. Untuk metode parsing top down yang pertama, kita bakal ngebahas yang namanya metode brute force. Jadi dia bakal nyoba satu-satu lah sampai ketemu hasilnya. Nah, untuk contohnya di sini kita punya grammar G, di mana S itu diturunin jadi A kecil A besar B kecil atau A kecil B besar. Terus ada A besar diturunin jadi B atau C. Terus B besar diturunin jadi C kecil D kecil atau D kecil C kecil. Nah, yang ditanya itu adalah kalimat A kecil C kecil D kecil. Nah, yang pertama otomatis dari S dulu kan, kita mulai dari S. Nah, pertama kita bakal milih yang ini dulu nih, si A kecil A besar D kecil. Ini bakal kita turunin kan, A D. Nah, terus berarti kan hasilnya masih ini ya, kalau kita ngebaca masih A D gitu kan. Nah, terus si A ini kan masih bisa diturunin kan. Nah, terus pertama kita turunin dulu jadi si B, jadi A B D. Nah, kita lihat lagi nih, wah ternyata masih belum sesuai. Coba nih kita ganti, si A nya ini kan masih bisa diganti kan. Kita ganti si A ini jadi C, jadi A C D. Nah, buat A C D itu ternyata udah nggak bisa dikemana-manain lagi nih kan, A nya udah nggak bisa diubah lagi kan. Oh, berarti buat yang A A D ini salah nih, nggak bisa. Berarti kita coba lagi geser ke yang sampingnya, si S ini diturunin jadi A kecil B besar. Sekarang kita turunin si S ini jadi A kecil B besar kan. Nah, terus kalau udah si A terus si B nya ini kita turunin jadi, yang pertama kita nyoba C kecil D kecil kan, A C C D kan. Wah ternyata bener nih, sama nih A C C D. Ya udah berarti kalau udah ya udah berarti ini sukses nih. Tuh tadi untuk metode brute force. Jadi dia bakal coba satu-satu. Jadi kalau yang satu gak bisa, dia bakal nyoba lagi ke yang lainnya sampai ketemu. Nah, kalau nggak ketemu berarti dia bakal error. Nah, terus untuk metode yang kedua, ini ada metode recursive descent. Nah, buat yang metode ini dia merupakan kelas metode tanpa backup, yaitu ketika parsing yang tidak menggunakan produksi alternatif, ketika hasil akibat penggunaan sebuah produksi tidak sesuai dengan simbol input. Jadi bisa dibilang ya kalau udah nggak ketemu ya udah, dia udahan aja gitu. Sebagai contoh di sini kita punya grammar ini ya, S A B atau enggak A itu jadi A kecil, B jadi B atau D. Yang ditanya ini si AC. Nah, kita bakal mulai dari si S ini kan. Pertama kan S diturunin jadi AB kan, A B. Terus ini udah dari B nya aja udah, kalau nggak B ini ya D ini kan. Sedangkan yang tanya AC. Berarti kalau udah nggak ketemu ya udah dia selesai, parsing gagal, dia nggak bakal nyoba ke yang lainnya karena dia metode tanpa backup. Jadi kalau udah nemu kegagalan ya udah dia gagal. Itu tadi buat yang recursive descent. Terus selanjutnya di sini kita punya yang namanya parsing bottom up. Nah, untuk parsing bottom up, nah di sini yang ditanya X23B. Jadi bedanya sama top ini kebalikannya lah, X23B. Coba ini kita balik dulu.
Nah ini kan yang ditanya X23B ya. Ini kita bakal balikin ke bentuk awalnya. Jadi pertama ini kita bakal balikin si X ini jadi H. Terus 2 bakal kita jadiin A, 3 kita bakal jadiin A juga, terus B kita bakal jadiin H besar. Terus di sini kita masih bisa sederhanain lagi. Si H itu bisa jadi I, terus A nya itu masih kita kayak giniin. Nah terus di sini kita bisa ngubah si IA ini jadi I doang kan, IA bisa diubah jadi I doang kan. Terus sisa AH ini masih bisa disederhanain lagi. Si IA yang ini kita masih bisa ubah jadi I doang. Terus sisanya si H. Terus si IH ini dia ya udah kayak gini hasilnya. Itu buat yang bottom up. Ya, buat materi pertemuan 2 kurang lebihnya kayak gini aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.